tiga jam, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 abad. Rasulullah umurnya cuma 63, kalau nggak salah ya. 3 tahun sembunyi-sembunyi. Setiap ada pengajian, sendalnya diumpetin. Gitu, supaya nggak ketahuan. Kalau sendalnya banyak di luar nih, tuh banyak tuh. Sendal sepatu. Curiga orang. Datengin deh. Ada apa nih, ada apa nih, ada apa nih. Gitu kan. Dibubarin. Bahkan mungkin bisa ditangkap. Tapi kita apa? Sendal berantakan di luar, sepatu berantakan di luar. Ada yang datengin nggak? Ada nggak? Ya mungkin ada, tapi mau bukan ngusir kita, tapi nyolong sendal. Bisa jadi itu ya. Enak. Nah, sembunyi-sembunyi. Hati-hati. Sampai begitu. Nah, ternyata dakwah sembunyi-sembunyi efektif juga. Satu-satu dicomotin. Wah, kayak kamu comot ya. Dicomotin. Akhirnya apa? Banyak yang masuk Islam. Nah, udah lumayan nih. Udah banyak orang-orang yang masuk Islam, baru deh. Sebarin. Dan Rasulullah naik ke atas bukit Safa. Dan bahasa kitanya ya, para hadirin silakan datang ke sini. Ada pengumuman yang sangat penting. Semua orang kumpul, datang rame-rame. Ada yang datang, lagi jualan ditunda dulu. Ada pengumuman penting, ayo kita ke sana. Semua orang berdatangan. Ada apa sih? Tuh lihat, dengerin. Muhammad katanya mau ngomong, ada pengumuman penting. Nabi Muhammad lalu berkata, apakah kalian percaya kepada aku? Jawabnya apa? Saya percaya. Percaya. Semuanya percaya. Kenapa Nabi bertanya begitu? Dan orang menjawab, iya saya percaya. Karena sejak kecil, sejak remaja, sejak dewasa, sampai usia 40 lebih, Muhammad diberikan gelar apa? Gelar apa? Al-Amin. Apa gelarnya? Al-Amin artinya apa? Orang yang bisa dipercaya. Orang-orang kafir pernah nitip barang ke Nabi Muhammad. Dan mereka percaya. Terima kasih wahai Muhammad. Engkau orangnya amanah. Saya percaya kepada Anda. Orang-orang kafir nitip barang saking percayanya kepada Muhammad. Makanya Rasulullah bilang, siapa yang percaya kepadaku? Saya percaya. Semua jawab percaya. Dan kalau kalian percaya, saya akan mengatakan, saya adalah seorang nabi. Saya diutus untuk memberikan peringatan supaya kalian menyembah Allah, takut kepada neraka. Wow. Pada bengong orang. Berani ya? Berani banget ya. Kata Abu Lahab apa? Abu Lahab siapa ayo? Pamannya. Tabbalaka ya Muhammad. Celakalah engkau Muhammad. Ini paman yang ngomong. Kalau bahasa kita apa? Ini kalian ini ponakan ya? Ngajarin mamangnya. Di sini mamangnya ya, kalau paman. Mang, sholat mang udah tua, misalnya gitu ya. Sholat udah tua. Nah, kata mamangnya apa? Ya, kecil-kecil lu ngajarin gue. Nah, bahasanya begitu ya. Songong banget gitu ya. Wait, bocah baru kemarin. Ya, itu bahasanya begitu ya. Sama, Abu Lahab pun begitu. Celakalah kau Muhammad. Cuman buat ini kami dikumpulkan. Celakalah kau Muhammad. Muhammad diem aja. Menatap pamannya. Diemnya ngapain? Nungguin apa? Wahyu. Ya Allah, ini
Ini mamang saya, paman saya ngomongnya begitu tuh. Gak enak banget, celaka. Ya Allah, apa jawabannya ya Allah? Apa jawabannya ya Allah? Nunggu sebentar. Lalu turunlah surat apa? Al-Lahab. Teman-teman hafal nggak? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat ma'al. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman baca surat Al-Lahab, ingat tuh. Oh iya, Nabi Muhammad waktu itu pernah dimaki-maki sama mamangnya, Abu Lahab. Dan turunlah surat itu yang artinya apa? Sesungguhnya yang celaka bukan Muhammad, tapi Abu Lahab dan istrinya. Jadi yang jawab langsung siapa? Allah. Sesungguhnya yang celaka bukan Muhammad, tapi Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab makin marah. Gitu ya. Nah, mulai Abu Lahab membuat apa? Perkumpulan untuk memusuhi Nabi. Nabi tetap bersabar. Percobaan pembunuhan tetap dilaksanakan, tapi nggak berhasil. Ya. Nah, singkat cerita, paman Nabi, ada beberapa paman Nabi yang karakternya beda. Abu Thalib, baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik Abu Thalib, sampai Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad. Yang kedua, Abu Lahab, baik atau tidak? Baik apa tidak? Tidak, bahkan ingin membunuh keponakannya sendiri. Dan ada lagi, salah satunya adalah Hamzah. Baik apa tidak? Baik apa tidak? Bisa dibilang baik, bisa dibilang tidak. Cuek. Donanan. Apa? Kalau Abu Thalib, siapa yang mengganggu keponakanku berhadapan dengan aku? Abu Thalib. Abu Lahab lain. Keponakanku kurang ajar. Dia sudah mengajak orang untuk meninggalkan nenek moyang kami. Celakalah kau Muhammad. Abu Lahab. Hamzah. Saya mah bodoh amat. Nggak ngebelain Muhammad. Nggak musuhin Nabi Muhammad. Tuh. Jadi Hamzah begitu karakternya. Saya nggak musuhin, saya nggak belain. Donanan. Cuek. Hamzah. Cuek. Hingga akhirnya kenapa Hamzah bisa pamannya bernama Hamzah itu masuk Islam? Ada ceritanya. Gini ceritanya. Waktu itu Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Gosok yang lainnya itu berkumpul. Gimana kalau kita memanggil budak-budak? Teman-teman tahu budak ya? Kalau bahasa Sunda apa? Bararudak ya? Siapa? Anak-anak. Nah, kalau budak waktu zaman dulu, itu bisa diperjualbelikan. Ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Bisa dipajang di pasar. Itu manusia loh. Dipajang di pasar. Nih yang rada cakep harganya mahalan. Ini yang agak rodekan maaf. Ya, diskon gitu ya. Gitu. Itu budak seperti itu. Gak ada harga dirinya. Udah dibeli, dipekerjakan di rumah, gak dibayar. Gak boleh keluar. Kalau keluar, terancam. Bayar dulu uang saya, balikin uang saya. Budak, yang kasihan adalah budak perempuan. Terserah tuannya, majikannya. Nah, tuh, zaman dulu banyak perbudakan. Dan Nabi Muhammad berjuang untuk merubah dan menghapus perbudakan. Abu Lahab mengambil budak-budak. Zaman dulu budak itu hina. Disuruh ngapain? Menghina Nabi Muhammad. Hai budak-budak, kalian kemari. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kalian kami tugaskan untuk apa? Untuk menghina Nabi Muhammad.
Orang yang terhina menghina Nabi Muhammad. Orang yang dibela sama Nabi Muhammad disuruh menghina Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad lagi berjuang. Untuk apa? Membela nasib mereka. Yang dibela disuruh menghina Nabi Muhammad. Udah berkumpul nih. Nabi Muhammad lewat. Ya, Nabi Muhammad lagi lewat. Lantas apa? Pas ketemu para budak. Kata Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Tuh, Muhammad lewat. Ayo hina. Sehina-hinanya. Bener. Nabi Muhammad dihina. Dengan kata-kata yang sangat menghina. Kalau zaman sekarang, ya kata-kata gaulnya mungkin banyak ya. Mohon maaf, mungkin bahasanya, goblok lu, tolol lu, macam gitu ya. Oh, bla 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 bla. Kata-kata yang kotor. Waktu Nabi Muhammad lagi lewat, dihina oleh para budak, dan budak itu sebetulnya lagi diperjuangkan untuk dibebaskan oleh Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Abu Jahal, Abu Lahab kayak calo terminal. Ayo, terus hina, terus hina. Memberikan semangat. Lalu apa? Setelah para budak itu capek ngomongin Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, tiba-tiba mereka terhenti ketika Nabi Muhammad menatap mereka. Jadi tatapan Nabi Muhammad membuat mereka semuanya diam. Nabi Muhammad nggak membalas dengan kata-kata. Ya, nggak dibalas, tapi dengan balasan tatapan mata. Begitu dilihat, ting, semua pada diam. Para budak tidak sanggup melihat tatapan Nabi Muhammad. Bahkan para budak menunduk. Rupanya Allah menolong dengan tatapan yang tajam dari mata Nabi Muhammad. Mereka semuanya terdiam saat Nabi Muhammad menatap mereka satu persatu. Seolah-olah dalam hatinya Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, kenapa orang yang saya bela sekarang menghina saya? Kenapa orang yang sedang saya perjuangkan, mereka ramai-ramai menghina saya?" Seolah-olah Nabi Muhammad berkata seperti itu dengan tatapan matanya. Hingga akhirnya karena nggak sanggup melihat tatapan mata Nabi Muhammad, para budak pergi atu-atu. Pergi. Nah, ada satu budak perempuan. Siapa? Budak perempuan bergejolak dalam hatinya. Aneh ya, kok tatapan Nabi Muhammad membuat orang semuanya diam? Bertanya terus dalam hatinya. Siapa sih Muhammad itu? Siapa sih Muhammad itu? Jangan-jangan dia orang yang benar. Jangan-jangan memang dia seorang nabi. Lagi jalan, lagi mikirin itu. Kasihan juga ya Nabi Muhammad dihina. Kasihan banget sih. Terus aja mikirin. Lewatlah Hamzah. Hamzah habis berburu lagi megang apa? Panah. Habis berburu. Jadi Hamzah itu badannya besar, kalau berburu jago banget. Tidak segan-segan juga untuk membunuh orang. Itu Hamzah. Siapa Hamzah? Paman Nabi yang cuek. Siapa lagi? Coba. Siapa Hamzah? Paman Nabi yang cuek. Jalan, dum. Ketemu budak tadi. Diapain? Seolah-olah dipanas-panasin sama budak tadi. Budak perempuan. Ya Hamzah. Ya, ada apa? Badanmu gagah. Kau jago berkelahi. Kau jago berburu. Tapi sayang, kau cemen. Bahasa kitanya gitu ya. Kau ayam sayur. Nah, bahasa kita gitu. Enak aja. Kalau ngomong, saya bukan ayam sayur. Bahasanya begitu ya. Terus apa? Ayam geprek. Misalnya gitu.
Ya bahasa kita ya. Enak aja, saya dibilang cemen. Emangnya kenapa? Saya berkata seperti itu karena Anda tidak marah saat ponakan Anda dihina oleh budak. Siapa yang menghina ponakan saya? Tiba-tiba langsung Hamzah tuh langsung marah. Aneh, yang tadinya cuek tiba-tiba ingin membela Muhammad yang dihina keponakannya. Badan Anda gede, bisa berkelahi, tapi ponakan Anda dihina, Anda diam saja. Cemen Anda. Bahasanya begitu. Langsung tuh emosinya muncul. Siapa yang berani menghina ponakan saya? Mana orangnya? Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-teman dan para budak yang menghina. Didatengin. Di mana? Di mana? Tuh, ada di dekat Ka'bah. Didatengin. Dum, 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 dum. Lagi ngumpul para budak dan Abu Jahal dan Abu Lahab. Lalu dia berkata, siapa tadi yang berani menghina ponakan saya? Ayo siapa? Ada Abu Jahal. Saya. Langsung tuh Abu Jahal maaf ditabok. Gak bisa ngelawan. Karena apa? Tabokannya luar biasa. Lalu busur panah untuk memburu dikibaskan kena kening Abu Jahal. Berdarah. Orang-orang mau ngebelain. Mau ngeroyok Hamzah. Kata Abu Jahal, jangan. Ini Hamzah kalau lagi ngamuk, gak segan-segan ngebunuh orang. Udah mendingan semuanya pergi. Takut sama Hamzah. Dan apa yang dibilang? Nih, Hamzah keceplosan. Yang tadinya cuek, tiba-tiba keceplosan ngomong. Siapa yang menghina keponakan saya Muhammad, berhadapan dengan saya sudah masuk Islam dan mengikuti ajaran keponakan saya. Keceplosan. Orang-orang yang sekitar makin takut. Aduh, dia udah ngebela Nabi Muhammad, udah pulang. Setelah pulang, Hamzah bingung. Tadi saya ngomong apa ya? Kira-kira begitu. Tadi saya ngomong apa ya? Kok dengan mudahnya saya ngomong kayak gitu? Nah, sama nih. Sama misalnya ya, ada Joko dan Wulan. Misalnya. Itu misalnya ya. Terus ada lagi yang lain. Mengganggu. Misalnya Joko dan Wulan ini bukan seorang kekasih, bukan. Teman biasa. Ada yang gangguin Wulan. Wulan, ayo dong jadi pacar saya, misalnya begitu. Nah, Joko marah, membelain Wulan. Tiba-tiba Joko berkata, jangan ganggu Wulan. Emang kamu siapa? Saya adalah pacarnya. Nah, gitu. Padahal bukan. Dia cuma keceplosan untuk membela siapa? Wulan. Misalnya begitu. Nah, habis orang yang ganggu itu pergi, si Joko bingung. Ya, tadi saya bilang saya pacarnya. Nah, kayak gitu tuh Hamzah waktu itu. Ya, saya keceplosan. Kok saya bilang saya pengikut Nabi Muhammad, kan selama ini saya cuek. Mulai itu dalam hatinya, jangan-jangan ini benar, ajaran Nabi Muhammad itu benar. Jangan-jangan saya harus memang membela Muhammad. Akhirnya apa? Hamzah mendatangi siapa? Nabi Muhammad. Dan ketika didatangi, Nabi Muhammad membacakan Al-Quran. Tersentuhlah hati Hamzah. Dan Hamzah yang tadinya cuek bebek, dok nanan, ternyata dengan mudah masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi mukjizat Nabi Muhammad apa teman-teman? Ada yang tahu? Hah? Kalau mukjizat Nabi Nuh apa? 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 Perahu. Kalau mukjizatnya Nabi Musa apa? Apa? Tongkat.
Ya. Tapi kalau mujizatnya Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Apa? Al-Quran. Ternyata Al-Quran lebih dahsyat. Bisa meluluhkan orang yang keras. Al-Quran sangat dahsyat. Bisa merubah kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang berakhlak mulia. Dihapuslah perbudakan. Dihapuslah budaya mengubur bayi perempuan. Dihapuslah khamr, perjudian. Tuh, alhamdulillah. Dan Al-Quran ajaib. Sampai sekarang nggak berubah. Cuman covernya aja yang berubah. Isinya tidak berubah. Berapa abad coba? Tidak berubah. Satu huruf, satu ayat dirubah ketahuan. Ketahuan. Dan ada yang pernah membakar Al-Quran, dia jadi terbakar. Nah itu ya, mujizat Al-Quran. Makanya teman-teman kalau baca Al-Quran, dipangku. Dan kalau bisa, ya yang perempuan pakai jilbab sebagai adab membaca Al-Quran. Wudhu dulu. Karena itu mujizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Ya, ini kadang-kadang ada juga Al-Quran diletakkan di lantai, sejajar dengan kaki kita. Astagfirullah ya, ini adabnya. Apakah dosa? Tidak berdosa, cuma tidak beradab. Ya, tidak menghormati Al-Quran. Gitu. Al-Quran jangan diketekin ya, bawahnya jangan diketekin. Al-Quran juga jangan disimpan aja di rak, di lemari, sampai sawangan. Oh sawangan? Ya, sampai bulukan. Dibacanya apa? Ntar kalau ada yang meninggal, baru dibaca. Dibacanya kapan? Ntar kalau bulan Ramadan. Ya, enggak. Siapa yang biasa membiasakan baca Al-Quran sehari 1 lembar? Ada? Semoga kita semua dimudahkan untuk selalu membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi penolong. Siapa nanti yang kesusahan di alam kubur, di akhirat, terus nggak ada yang nolongin, enak gak? Enak gak? Nggak enak. Lagi kesusahan, tiba-tiba ada yang nolongin. Di antaranya Al-Quran. Ya. Oke, biar kedengaran suaranya. Alhamdulillah ya. Silakan perkenalkan dulu ya. Namanya siapa, anaknya udah berapa? Oh, belum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah betul jawabannya. Berarti menyimak luar biasa. Tepuk tangan. Turun di Goa Hiro. Silakan berdiri. Ya. Namanya siapa? Ridwan. Ya, baik. Ridwan penjaga surga ya. Oh, malaikat. Nah, oke. Al-Alaq, betul. Ya, di gua apa tadi namanya? Gua Hiro. Pada bulan apa? Bulan Ramadan. Silakan Umi. Alhamdulillah. Ya. Nambah lagi ya rezeki ilmu dan rezeki hand sanitizer dan masker. Oke. Buat yang putri lagi, pertanyaan berikutnya adalah siapa nama pendeta yang ditanya oleh Siti Khadijah? Siapa namanya? Dari W, inisial W. Oke. Nggak ada yang putri, nggak ada yang ini ya. Silakan. Siapa namanya? Fitro. Oh ya, silakan. Siapa namanya tadi?
Waraqah bin Naufal. Iya, Waraqah bin Naufal ya kalau nggak salah ya. Insyaallah itu ya. Khadijah bertanya tentang apa? Mic-nya dipakai, jangan dimakan ya. Tentang Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat. Insyaallah ya. Terima kasih Bang Fitro ya. Oke. Ya. Itu untuk dijual lagi boleh Umi? Gak apa-apa ya. Oh nggak dijual lagi, iya. Oke ya. Kalau mau pengen jual lagi Umi pesan yang banyak ya. Oke. Yang putri tinggal berapa? 2 ya. Oke, yang putri dua orang lagi ya. Satu atau boleh salah satu. Yang putri silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan saya sebelum saya nanya? Apa saya nanya dulu? Nanya dulu ya. Baik ya. Pertanyaan berikutnya adalah saat Nabi Muhammad mengumumkan bahwa ia adalah seorang nabi di atas bukit apa? Kemudian siapa yang menentang dan apa kata-kata dalam tentangan itu? Silakan siapa? Silakan. Ayo, di bukit apa? Siapa yang menentang dan apa kata-kata yang keluar dari yang menentang itu? Silakan. Ayo. Ayo. Yang putri? Yang putra? Ayo. Masih 2 lagi door prize-nya. Nanti satu pertanyaan dari Ustadz ya. Ustadz Acep mungkin mau memberikan pertanyaan ya. Ayo teman-teman, siapa yang menjawab pertanyaan saya dulu? Silakan, ada? Yuk, silakan, siapa? Ya, kalau nggak kuat angkat tangan. Oke. Saya tunjuk ya. Ya, saya tunjuk. Baik, saya tunjuk ya. Siap kalau saya tunjuk, siap jawab pertanyaan. Baik, yang putri saya tunjuk. Yang tadi kelihatan menyimak banget. Ya. Yang ini. Ya, tadi menyimak banget. Mudah-mudahan bukan nyamuk ya, tapi menyimak. Silakan. Kenalan? Caca. Nama panjangnya Caca Handika? Oh, Caca. Silakan, Kak Caca. Abu Jahal atau Abu? Iya, Abalaka ya. Apa? Terus jawaban Nabi apa? Akhirnya wahyu turun surat Al-Lahab. Itulah jawaban. Yang jawab adalah Allah langsung. Ya, silakan. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ustaz Asep. Ya, dari saya lagi ya. Ya, baik yang putra. Berapa tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Siapa yang mau berdiri silakan. Yang putri lagi ya. Iya, yang putri lebih aktif ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribet ya. Iya. Ya. Nur Aziza. Selama 3 tahun. Alhamdulillah. Silakan diberikan kepada saudari Nur Aziza. Demikian teman-teman, karena sudah habis door prize-nya, dan semoga kisah hari ini menambah wawasan kita dalam hal sejarah Nabi Muhammad
Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan nanti pas pelajaran sejarah Islam SKI teman-teman bisa, oh ini nih ceritanya gitu ya. Baik, saya mohon maaf ya, wabil khusus kepada Ustaz Acep. Mohon izin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.